Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Segala puji milik Allah, salat beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat runtutan daripada kewajiban ibadah melaksanakan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala pertama kali mewajibkan kepada umat Rasulullah, kepada umat Islam pada saat itu fase pertama, ternyata tidak langsung 1 bulan, melainkan dalam sebulan itu ada 3 hari, yaitu tanggal 13, 14, 15 plus 1 tahun sekali ada tanggal 10 bulan Muharram atau yang disebut dengan puasa Asyura. Itulah dulu puasa yang senantiasa dianjurkan dan diwajibkan kepada umat Islam. Selepas itu kemudian status yang 13, 14, 15 dan puasa Asyura ini sekarang menjadi sunnah. Ketika Allah turunkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dulu puasa itu hanya dalam sebulan itu 3 hari. Kalau sekarang itu dalam sebulan langsung, ya, sebulan itu full melaksanakan ibadah puasa. Tentu kita yakini ini merupakan syariat yang paling sempurna. Ketika Allah mewajibkan yang sebulan ini dilengkapi dengan rukhsah-rukhsahnya. Apa itu rukhsahnya? Dalam ayat 184 Allah mengatakan ayyam ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhar. Barang siapa orang yang sakit, sakitnya mungkin bisa sembuh atau berada dalam perjalanan yang cukup jauh, fa'idatun min ayyamin ukhar, maka dia wajib untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Qadha itu adalah puasa dibalas dengan puasa, cuman waktunya di luar bulan Ramadan. Itu yang disebut dengan qadha. Bagaimana kalau orang benar-benar dalam keadaan tidak mampu, mungkin sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, sudah sepuh, ataupun ada orang yang kerja dan berat kerjanya untuk melaksanakan puasa dan sudah dicoba untuk berpuasa pun tak mampu, maka Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang benar-benar kepayahan, maka dia membayar atau mengeluarkan fidyah yang diserahkan kepada orang miskin. Fidyah itu puasa digantikan dengan sedekah. Itu yang disebut dengan fidyah. Namun ketika dibandingkan, Allah Subhanahu wa taala tetap pengennya manusia itu berpuasa. Jadi bukan bersedekah seharusnya, Allah menginginkan ini pengennya berpuasa. Kenapa? Karena ayat yang terakhir mengisyaratkan wa antasumu khairul lakum. Ketika kalian berpuasa, maka ada kebaikan bagi kalian. Ini yang akan kita bahas. Ternyata puasa itu adalah kebaikan dari Allah untuk kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa ada hal-hal yang baik yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama kebaikan dari syariat hitungan waktu. Dalam sebuah penelitian ternyata orang melakukan habit, kalau pengen terbangun habit kebiasaan beramal, itu minimal 21 hari dilakukan. Ada yang mengatakan 30 hari berulang-ulang, ada yang mengatakan 90 hari berulang-ulang. Oke, kita mengambil yang pertengahan. Ternyata puasa itu sebulan, artinya 30 hari. Allah mengharapkan ada kebaikan-kebaikan yang terus diistiqomahkan sehingga terbentuklah kebiasaan itu selepas melaksanakan ibadah puasa. Makanya yakin ketika orang sebulan ini terus ke masjid, insya Allah selepas bulan Ramadan dia akan istiqomah ke masjid. Ketika dia melaksanakan sebulan berpuasa, insya Allah akan ada ketagihan orang untuk melaksanakan ibadah puasa. Ada orang sebulan ini terus berkomunikasi, terus membaca Al-Quran. Allah harapkan ketika meninggalkan bulan Ramadan ini orang terus membaca Al-Quran. Ternyata dengan sebulan ini ada karakter yang akan dirubah oleh Allah, habit kebiasaan, sehingga benar-benar Allah menginginkan manusia itu berada dalam kebaikan dan kebaikan. Ini salah satu kebaikan yang Allah tunjukkan dengan ibadah puasa, sehingga puasa itu kenapa sekarang digenapkan menjadi sebulan, yang asalnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan itu adalah di pertengahan bulan,
kemudian ditambah dengan 1 hari di bulan Muharram, yaitu tanggal 10 Asyura.